Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, calon guru penggerak dari SMK Darul Fikr Andong, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia, "En ngarso sentulodo, ing matiyo mangun karso, tuturi handayani." Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait mendidik adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Ki Hajar Dewantara punya konsep dalam pendidikan di mana dua hal ini harus dibedakan, yakni sistem pengajaran dan pendidikan. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, yaitu otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratis. Sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid adalah anak didik kita yang harus kita didik dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi yang berlaku saat ini. Setiap hari, saya berusaha dengan rencana-rencana pembelajaran yang sudah disusun sebaik mungkin. Tetapi, setelah mempelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata jauh berbeda dengan angan-angan saya. Ternyata murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat alam, yang selalu ingin merdeka. Sejak dari kandungan, ia menangis jika merasa kehausan, hingga jiwa merdeka saat ia dewasa. Setiap anak memiliki kodrat masing-masing yang sudah digaris walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntut, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau penuntun dalam melakukan sikap-sikap terpuji. Sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar, kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Saat ini, setiap anak harus memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi creative thinking, critical thinking, communication, dan collaboration. Siswa harus kreatif, mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu berkolaborasi dengan baik. Ketika pembelajaran di kelas, anak-anak sering sekali tidak memperhatikan penjelasan guru. Mereka lebih asik dengan bermain dan bercanda bersama teman-temannya. Seorang guru pendidik kita harus memahami bahwa bermain adalah kodrat anak. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar sesuai dengan kodrat anak. Dengan bermain, anak dapat mengolah cipta dan rasa sehingga menjadi sebuah karya dan budi pekerti. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik, atau yang dikenal dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani, anak didik kita diibaratkan sebagai benihnya, dan ladang atau sawah kita ibaratkan sebagai sekolah. Misalnya, petani bawang merah, mereka harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik, besar, dan banyak. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah bibit bawang merah menjadi bawang putih. Karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan.
dan itu di luar kemampuan atau kehendak kita sebagai pendidik. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah yang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.